Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya ingin ngevlog yang ringan aja. Ada pertanyaan dari teman-teman ya. Apakah kita masih dibolehkan belajar kepada habaib? Kita harus kembali ke prinsip semula. Jadi eh, bahwa Allah itu menurunkan ilmu kepada makhluknya itu tidak dibatasi apapun, termasuk nasab. Jadi kalau kita mencari ilmu kepada seseorang, ya karena ilmu orang itu, bukan nasabnya. Oleh karena itu, pada siapapun yang belajar ke habaib sepanjang ilmunya jelas, silahkan aja lanjut. Bahwa saya tidak mengakui nasab balawi kepada Kanjeng Rasul, itu bukan berarti saya membatalkan ilmunya untuk habaib-habaib yang memang jelas ilmunya. Seperti ya untungnya kan Profesor Quraisyab itu nggak pernah mau dipanggil Habib. Jadi kalau nasabnya ke Rasulullah saya nggak akui, tapi keilmuannya sebagai mufasir tetap saya akui. Nah, belajarlah ke habaib itu seperti ke orang-orang ya seperti Profesor Quraisyab itu. Jelas keilmuannya apa? Ilmu tafsir. Otoritasnya apa? Sebagai profesor. Sebagai profesor itu berarti kan boleh mempromotori seorang mahasiswa S3. Otoritasnya jelas. Kalau saya otoritasnya masih boleh menguji seorang mahasiswa S2 itu, saya punya otoritas untuk itu. Kalau menguji mahasiswa S3 kayaknya belum boleh. Saya juga masih baru aja lulusnya. Nah, itu jawaban saya bahwa eh, nasab klan Balawi ini ke Rasulullah tentang batalnya nasab mereka itu tidak membatalkan keilmuan mereka sepanjang keilmuannya itu jelas, otoritasnya jelas. Ya beda kalau misalnya Balawinya model Bahar Semit itu kan nggak jelas dia. Mau dia apakah ahli tafsir, apakah ahli fikih itu kan nggak jelas. Tapi kalau Profesor Quraisyha, Profesor Ismail Fajri Alatas, atau yang kalau kedokteran ya Zenabi itu kan kapasitasnya jelas. Kan nggak mungkin juga kita misalnya di kampus dosen kita Balawi terus gara-gara nasabnya batal kita nggak mau diajar sama dia. Nggak lah, tetap aja. Sepanjang Balawi itu nggak ngaku-ngaku keturunan Rasul, tetap kita harus hormati gitu ya. Mereka juga WNI sama dengan kita, haknya sama, kewajibannya sama. Kalau dalam beberapa saat ini kita melakukan langkah korektif, itu mengkoreksi mereka sebagai sesama saudara sebangsa. Hanya saja ya memang kita harus melakukan tindakan pada beberapa aktivitas mereka karena mengkapitalisasi nasab tuh. Seperti majelis sholawatan sampai perlu bayar mahal. Untungnya apa? Ilmu yang didapat dari situ apa? Enggak ada. Kan mending tiket yang dipakai untuk bayar sholawatan itu diberikan ke anak-anak kos yang kesulitan makan tuh loh. Yang uang sakunya cuma cukup sampai tanggal 15. Santuni aja anak-anak itu. Mereka kalau nanti jadi orang sukses, mereka akan meneruskan kebiasaan kalian, menyantuni orang lain lagi. Kalau kita bayarin habaib salawatan, mereka makin malas dari kerja yang benar.
Ini juga untuk teman-teman yang mungkin marahnya ke Balawi sampai ubun-ubun. Jadi eh, semarah-marahnya kita harus ingat bahwa Balawi itu tetap saudara kita. Mereka itu tidak bisa diusir dari Indonesia karena statusnya itu sudah sama dengan kita pribumi. Karena udah turun-temurun tinggal di Indonesia dan tidak ada undang-undang manapun yang memberi wewenang negara Republik Indonesia untuk mencabut kewarganegaraan keturunan imigran manapun yang sudah turun-temurun hidup di Indonesia. Jadi untuk yang mungkin pernah menjadi korban tindakan buruk klan Balawi ini, kemarahannya dikendalikan. Saya mah tetap terkendali ya, buktinya masih sanggup ngitung memberi kalian ilmu-ilmu saya. Kalau marah ya ngapain sampai ngitung itu menghasut jotos-jotosan. Kan enggak saya. Pada teman kepada rekan-rekan Balawi kan juga sudah saya tawarkan. Ayo kita hauli Baidillah dengan diskusi bersama di Universitas Negeri terkemuka, dibimbing oleh Profesor Genetika dan Profesor Sejarah dengan moderator yang mumpuni. Enggak ada tanggapannya. Gimana hauli Baidillah? Baidillah aja enggak jelas ada atau enggak, mau dihauli. Jadi itu teman-teman ya. Kalau mau belajar ke saudara-saudara kita Balawi itu, silahkan sepanjang mereka itu kompetensinya jelas, ilmunya jelas, yang mau kalian ambil itu. Kalian ngambil ilmunya bukan nasabnya. Saudara-saudara kita Balawi juga punya hak untuk mengembangkan bakatnya sama dengan anak-anak Indonesia yang lain. Cuma tindakan mereka selama ini, terutama yang berkaitan dengan nasab, itu kewajiban kita sebagai muslim untuk mengkoreksinya. Karena kita memuliakan nasabnya Sayyidah Fatimah dan keturunannya gitu loh ya. Dan apalagi buktinya ada. Saya sendiri kan pra 2019 itu masih percaya saja nasab Balawi, karena percaya tidak percaya nggak ngaruh, tapi begitu ada buktinya bahwa mereka bukan keturunan Nabi, harus kita sampaikan. Kalau mereka melawan ya ya udah, terus saja kita bukti. Sepanjang ini perlawanannya kan narasi saja, nggak ada. Misalnya mereka nggak setuju misalnya JFGC 10.500, alternatif mereka apa? Abdul Imam Ali yang G berapa, kan mereka G, yang G itu G berapa itu nggak ada, ngitung aja nggak mampu, kan begitu. Kalau di dunia sains itu ketika membantah harus dengan bukti yang lebih kuat. Sama dengan kalau di pengadilan Anda dituntut jaksa, jaksa punya bukti ini, ya kalian bikin alibi dengan bukti yang lebih kuat bahwa saya bukan pelaku ini gitu. Dan Balawi nggak, diem aja kayak ular kenyang itu udah. Nah, kalian yang bikin kenyang sekian ratus tahun, kalian ngoni soalnya. Jadi untuk saudara-saudara Balawi, bukan niat saya untuk menendang kalian dari Indonesia, enggak. Saya akrab kok dengan beberapa Balawi yang mengerti isi kepala saya tuh akrab. Saya sampaikan, saya enggak bermaksud menyakiti umimu gitu ya. Makanya kalau diskusi kayak gini ya mungkin perlu diisolasi keluarga Balawi yang tua-tua. Tapi yang muda harus berani progresif. Kalau datanya baru ya mereka harus menerima dan akui. Kalau silakan kalau membantah, bikin penelitian sendiri gitu. Jadi kalau mau belajar ke Balawi itu ya sama dengan kita belajar ke non Balawi. Kita tidak boleh
mendiskriminasi orang dengan sesuatu yang orang itu nggak bisa pilih. Jadi kita nggak boleh menempatkan Ba'alawi di atas anak bangsa yang lain. Bahkan kalau ada keturunan Nabi yang lain, misalnya ada Said beneran Al-Husaini atau Al-Hasani di sini, dia tidak lebih tinggi dari anak bangsa yang lain. Seperti kemarin saya buka beberapa keturunan Nabi Ismail yang di Indonesia. Itu kalau mereka jadi kemelinti lebih tinggi dari pribumi, ya saya ajar juga. Prinsip saya Indonesia itu setara. Anakmu dengan anak saya harus punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Begitu kalian merasa lebih tinggi, ya saya obok-obok. Mau yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan yang ateis pun harus punya kesempatan yang setara. Jangan dipahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu memaksa orang beragama, itu salah. Kita Islam ini yang ditunjuk khalifah di muka bumi itu harus pro kehidupan dan pro kehidupan untuk menjamin semua orang hidup dengan aman, tenteram, makmur di Indonesia. Kalau Tuhan saja membiarkan ateis hidup di muka bumi, kenapa kita maksa orang jadi untuk hidup harus beragama? Ya enggak lah. Tokoh-tokoh ateis yang baik banyak. Itu kalau nggak ada Richard Stallman itu yang ateis yang ngasih sumbangan compiler GCC, itu kita nggak akan ketemu Facebook, Google, apalagi perusahaan-perusahaan itu yang menyerap sampai jutaan karyawan, karena mereka nggak perlu lagi bayar compiler mahal-mahal. Bayangkan seorang ateis nyumbangin ilmunya, mungkin sampai kiamat nanti kepake. Kita masa yang beriman itu tidak bisa melakukan hal yang lebih baik gitu. Itu untuk kalian yang beriman, pikir baik-baik. Kalau ateis itu nyumbang ilmunya tanpa mikir pahala, betul-betul kayak orang berak itulah, nyumbang sesuatu lega gitu ya. Kalaupun namanya terkenal tuh nggak dibawa mati, mereka tahu kayak gitu tuh. Apalagi kalian yang diiming-imingi surga oleh Allah itu, apa yang kalian sumbangkan untuk peradaban? Jangan kalah sama ateis yang baik. Jangan lihat, kalau lihat ateis, jangan lihat ateis yang kejam brutal, jangan lihat yang baik. Walaupun di Islam ada juga, ya kemarin dibilang Mas Kiai Fuad ya, orang-orang yang berkontribusi signifikan terhadap peradaban, kontribusinya positif dalam bentuk ilmu, itu tidak akan dibiarkan Allah mati dalam keadaan kafir gitu. Itu saya kalian cari sendiri dalilnya, saya bukan ahli dalil. Karena mereka berkontribusi terhadap kemanusiaan itu kan bentuk turut campur Allah terhadap peradaban lewat orang itu. Karena seperti di awal, Allah itu menurunkan ilmu kepada manusia tidak dibatasi apapun, tidak dibatasi nasab, tidak dibatasi agama orang itu, tidak dibatasi status kekayaannya gitu ya. John Dalton itu secara satu bapak listrik, emang dapat ilmunya dapat dari kuliah enggak? Dia jualan buku bekas, buku-bukunya dibaca, kemudian dia bikin eksperimen. Ya gitu. Hanya karena dia nggak mampu dalam matematikanya, akhirnya butuh duet Profesor Maxwell. Itulah hidup, nggak ada orang yang sempurna. Karena kita nggak sempurna, kita bisa saling melengkapi gitu ya. Saya rasa cukup. Jadi kalau satu ya, kalau belajar ke Habaib silahkan, tapi pilih yang kompetensinya jelas. Saya sarankan minimal dia S2. S2 itu kalau dalam bahasa Inggris master kan, sudah menguasai. Kalau masih S1 suruh belajar lagi. Kalau nggak jelas pendidikannya tinggalin, nggak cuma Habaib lah.
Pendakwah lain yang pendidikannya nggak jelas, tinggalin. Dan kita juga nggak boleh belajar, kalau apalagi dalam agama ya, hanya belajar dari satu guru, banyakin guru. Seperti kita menulis publikasi itu isinya kan minimal 15 rujukan. Ya seperti itu. Kita tampung semua ulama ini di apa pendapatnya, baru kita pikirkan yang terbaik. Biasakan otak itu berpikir. Saya juga nggak pernah seperti Imam Bukhari itu, ketika nyusun kitab hadis itu nggak pilih-pilih. Mau Sunni Syiah, sepanjang dia membawa riwayat hadis ya dipelajari. Baru ditentukan hadisnya itu Sahih, Hasan, Maudu. Dia nggak apa mengambil perawi dari kalangan Sunni saja. Ada 40% yang Syiah. Bahkan ada satu orang yang Syiahnya Syiah gulat malah. Tapi hadis yang diriwayatkan itu Sahih. Ini tanya-tanya ahli hadis lah. Jadi itu ya, kalau belajar dengan siapapun, nggak hanya Balawi, itu pastikan kompetensinya jelas. Dan kedua, untuk rekan-rekan saudara-saudara Balawi, saya tidak bermaksud menendang Anda dari Indonesia, enggak ada hukum positifnya memungkinkan jadi itu. Tapi saya mengajak kalian tuh sadar, kalau bahasa saya sekeras ini, itu juga yang memulai kalian kan, dari framing kerjaan, kemudian apalagi ya, framing nggak ngerti kurikulum tapi ngutang-ngatik pendidikan saya, baca kurikulum aja nggak sanggup. Yang terakhir yang melewati batas merah itu ketika mulai menghina orang tua saya. Ya udah, diajak bahasa sopan nggak bisa, ya dipakai bahasa keras. Saya tuh besar di bumi Kenaro. Kalau ngasih peringatan ke temen ya bahasanya lugas. Pada teman-teman saya laki-laki yang telat kawin aja, kalau kamu memang mau cari apa? Mencari istri cantik, emangnya kamu ganteng? Emang kalau cari istri kaya, emang kamu kaya? Gitu kayak kami kalau ngingetin orang. Lugas itu loh. Jadi gitu aja teman-teman. Silahkan kalau mau belajar dari manapun. Kalau ada yang lebih baik, ambil yang lebih baik lah. Kedua, jangan belajar bersumber dari satu orang. Ketiga, jangan belajar dari hanya orang yang cocok saja. Ini penyakit kita dalam agama gitu ya. Maunya berguru dengan orang yang cocok dengan pikiran saja. Itu bukan nyari kebenaran, itu nyari pembenaran namanya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.